Dua. Yang mau sendiri-sendiri angkat tangan. Sorangan weh. Kita Serangan. Oke, berarti kita ngambil kesimpulannya per kelompok. Jadi silahkan duduknya per kelompok. Biar kalian bisa diskusi kesimpulan yang diambil dari kelompok. Ayo. Gandeng sama. Masih digini. Jangan sebesar. Coba kelompok 1 di mana duduknya? Kelompok 2 di mana duduknya? Bukan. Sini aja. Di sini aja. Di sini aja. Di sini baru kipas. Sewot. Kesepakatan apa? Sepakat buat apa? Bukan yang mati di sininya, tapi sepakat buat apa? Perjanjian apa? Supaya pasukan tentara salib mundur. Terus yang namanya Reynald tadi itu bakal dihukum sama siapa? Salahuddin. Oke, berarti kan tadi kan video yang kita tonton kan gak full ya. Nah, tapi dari situ harusnya ada beberapa pelajaran yang bisa diambil. Kayak tadi pas Salahuddin ngehukum siapa tadi? Ngehukum Reynald. Nah, itu pelajaran apa sih yang bisa diambil dari sikap Salahuddin? Kayak gitu. Harusnya ada ya pelajaran yang bisa diambilnya ya, walaupun yang kita tonton baru sedikit. Oke, dari potongan film yang tadi kalian tonton ini, coba satu orang perwakilan dari kalian semua, terserah mau siapa aja, satu orang perwakilan, apa sih pelajaran yang bisa diambil dari potongan film yang tadi kalian tonton? Bingung, Bu. Apa aja tuh yang kamu tahu? Tentang Salahuddin. Jadi pelajaran yang bisa kamu dapat dari sikap Salahuddin itu apa? Yang harus diteladani itu apa? Misalnya, ya. Kalau diteladani misalnya sikap ketangguhannya dan ketegasannya. Tangguhan dan ketegasannya. Dalam mengambil keputusan. Dalam mengambil keputusan bisa. Ada lagi? Terus banyak sikapnya lagi, Bu. Iya, sikapnya aja yang bisa kamu teladani dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ke kesabarannya dalam menghadapi semua masalah dan dia berusaha untuk mencari jalan keluarnya. Ya. Udah, Ada Bu? lagi? Udah. Ya. Oke, itu salah satu, bukan salah satu ya. Beberapa sikap Salahuddin, ketangguhannya. Terus pokoknya banyak sifat Salahuddin yang bisa kita tiru di kehidupan sehari-hari, ya. Kayak kebijaksanaannya dalam mengambil keputusan tadi ya. Kayak kalau misalkan kita dihadapkan sama satu masalah, gimana sih cara kita buat menghadapi masalah tersebut? Kita cari penyelesaiannya kayak gimana, kayak gitu. Itu bisa ditiru di kehidupan kalian sehari-hari. Jangan sampai pas kalian ada masalah kayak udahlah pusing gitu. Udah biarin aja, didiemin aja masalahnya, nanti juga selesai. Itu nggak akan pernah
bisa bukan nyontoh buat mukul orangnya ya, bukan buat dihukumnya ya. Tapi keadilannya gimana? Cara kalian adil terhadap orang yang salah dan terhadap orang yang tidak salah. Oke, sampai sini mengerti? Oke. Ada yang ditanyain nggak? Yang pakai topinya. Coba buat film ini ada yang kalian tanyain nggak? Buat film tadi ada yang ditanyain nggak? Nggak ada. Apa judul film tadi? Kingdom of Heaven. Kingdom of Heaven. Yang pertama apa judul yang pertama tadi? Konstantinopel yang pertama. Rise of Empire. Ottoman season 1. Udah, gak ada yang ditanyain lagi? Cukup sampai sini aja? Baik, kalau misalkan gak ada yang ditanyain lagi, nanti filmnya kalian bisa tonton lagi di rumah. Siapa tahu pas ujian nanti muncul, pasti kan muncul tentang Salahuddin ya kan? Terus tentang yang Daulah Mamluk itu pasti muncul. Berarti 2 film yang bisa kalian tonton. Ada Kingdom of Heaven sama Rise of Empires. Ya, itu bisa kalian tonton kok. Pasti rata-rata kalian males baca buku kan? Jadi mending nonton film aja. Tapi karena film Kingdom of Heaven ini ada beberapa adegan romansa, jadi di skip yang bagian ininya, oke? Gak ada yang ditanyakan lagi? Yang pakai topeng itu Salahuddin. Ah tuh Salahuddin. Jadi mukanya tuh ditutup. Yang pakai topeng itu Salahuddin. Kan kalian lihat yang tadi mukul siapa kan? Yang pakai topeng kan? Oh berarti itu. Terus yang naik kuda terus tiba-tiba nyerang gitu. Itu pakai topeng kan dia posisinya. Itu tuh Salahuddin. Tuh ya. Mengerti? Kalian satunya lagi siapa? Benar udah nggak ada yang Satunya ditanyain? lagi siapa? Namanya? Coba siapa tahu ada yang nanya lagi angkat tangan. Selain nanya yang pakai topeng tadi. Mau nanya kan kamu mau nanya? Udah. Gak ada yang nanya lagi? Oke, kalau misalkan kalian gak ada pertanyaan lagi, pokoknya syaratnya buat persiapan ujian tonton film-film sejarah aja. Kalau misalkan kalian males baca buku, itu kan udah jelas ada nama-namanya, pasti ada tulisan tahunnya juga kan. Supaya lebih mudah dicerna otak, biasanya otak itu lebih mudah buat mencerna sesuatu yang kita lihat, yang kita tonton, sama yang kita dengar. Kalau buku kan kita cuma baca aja monoton kan. Kalau film itu banyak ekspresi yang bisa dilihat. Oke, mungkin cukup